Hai netizen, ini kita VN aja lah, nggak apa-apa ribet. Sebenarnya ribet sih. Ini soalnya karena one by one. Mimin juga nggak bisa ngasih pertanyaan langsung jebret 10 terus kamu jawab jebret 10 kan susah. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita buat singkat aja pertanyaannya, nggak usah banyak-banyak banget. Yang penting kamu ceritanya cukup detail. Bisa ya? Boleh. Silakan pertanyaannya dan biar aku yang jawab. Halo, selamat malam netizen, selamat bermalam minggu dan menikmati akhir pekan. Ingin mau ngabarin kalau malam ini di Pekanbaru tuh lagi hujan. Nggak tahu di tempat kalian hujan atau enggak. Semoga hujan malam ini adalah hujan yang membawa keberkahan. Nah, malam minggu ini di minggu kedua Departemen Asmara Kerja, karena baru 2 minggu ya kita rilis ya Departemen Asmara. Dan malam minggu ini kita bakal ditemenin sama salah satu netizen. Kamu ngomongnya kalau putus-putus nanti mau diulangin nggak apa-apa, soalnya nanti bakal mimin edit lagi, bakal mimin potong lagi nih yang kurang-kurang. Jadi sampai mana sih? Iya, kita bakal ditemenin sama salah satu netizen. Bolehlah dikenalin siapa namanya, asalnya dari mana, atau mau belak-belakan diceritain personalnya boleh, tapi biasanya netizen sih ngerahasiain pakai nama rahasianya. Jadi kamu boleh terserah mau pilih inisial apa ataupun mau disebut sebagai apa. Boleh aja. Dan apakah cerita asmara dari netizen ini? Mari kita dengarkan. Halo, sebut aja ya, nama aku Nadila. Aku dari salah satu fakultas di Unri. Bentar men, lagi riwah. HP aku lagi error, bentar ya Min. Aku denger suaramu udah gemeteran di awal. Santuy aja gitu. Jadi gimana ceritanya? Nggak usah gimana, kan nggak ada yang tahu nih. Ini yang tahu cuma aku sama kamu aja ini. Jadi santuy. Ya aku gemeter. Langsung ada kecoanya. Jadi kami ketawa apa? Ulang lagi ya. Hai Yomin, sebut aja nama aku Nadila. Aku salah satu mahasiswi di Universitas Riau. Di sini kita akan cerita ya tentang asmara di malam minggu. Ya kebetulan hujan nih, pas banget, sedih-sedih ya. Jadi di sini ceritanya judulnya tentang aku yang menjadi seorang tetapi selalu diabaikan. Ngalir aja, kok bisa sih? Kok bisa kayak gitu? Gimana ceritanya? Aku ngerjainnya sambil masak ini. Jadi awalnya itu dimulai waktu tahun aku, dia ngajakin ikut PKM bareng. Jadi karena ikut PKM bareng, kami kayak sering komunikasi kan. Karena itu jadi sering ketemu gitu. Jadi sekarang juga kami keluar kayak ngebahas tentang teori tentang PKM kami gitu. Jadi kan karena sering ketemu tuh lama-lama dia kayak masuk gitu sedikit sama aku gitu. Dan posisi aku tuh lagi jatuh kan, lagi dalam masa di bawah, jadi dia kayak mengulurkan tangan, istilahnya dia mengulurkan tangan ke aku dan aku menyambut. Lalu di situ tuh dia sering datang komunikasi kayak nemenin gitu kan, buat tugas gimana gitu, kayak cerita, kalau ada masa cerita dia bantu cari jalan keluarnya. Kayak aku memang nyaman sama dia, cuman aku juga nggak tahu dia kayak mana gitu. Jadi pada akhirnya kami komunikasikan dari tahun 2018 sampai ke sekarang gitu. Jadi udah sering komunikasi, sering nonton, sampai gitu. Terus tiba-tiba akhir-akhir bulan ini tuh kayak dia tuh dingin gitu. Aku nggak paham kenapa. Ya, tapi dia dingin. Jadi sejak dia kayak udah mulai beda gitu, aku kayak ngerasa kan, nyuruh jauh. Tapi aku kayak bodo amat lah gitu kan. Tapi di saat titik-titik aku kayak pengen jauh, lalu dia tiba-tiba datang gitu kan. Nyapa, nelfon gitu.
aku kayak, oh mungkin dia kemarin ada problem atau ada kesibukan lain. Aku mikirnya gitu. Terus tiba-tiba akhir-akhir ini makin lama makin dingin, dan sempat aku kayak ngeblok dia. Ngeblok tuh aku buka lagi karena misalnya kan. Aku nggak tahu salahnya di mana, tiba-tiba dia dingin dan chat aku tuh jarang kayak dirit. Kadang dia udah ngebales langsung chat satu gitu. Nanti ngeritnya tuh sekitar 6 jam atau sehari gitu. Jadi aku kayak kesel gitu, jadi aku sempat ngeblok juga. Jadi setelah aku kayak ngeblok buka, aku sempat hapus dia juga gitu, kayak hapus sampai simpan lagi gitu. Dia tuh kayak ibaratnya gini, di saat aku udah mulai lelah, di saat aku udah mulai menyerah, dia tuh datang lagi kayak menguatkan gitu. Dan aku pernah bilang kayak gini ke dia, capek lah kayak gini terus gitu, capek lah kayak gini so dia bilang kalau capek ini istirahat jangan menyerah kata dia. Langsung aku kayak kesel gitu kan dengan jawaban gitu, emang iya capek harus istirahat bukan menyerah, tapi semua rasa itu kan ada batasnya, nggak selamanya kan kalau kita menyerah terus kita bangkit lagi, kita ngejar sesuatu yang kita tahu bakal nyakitin kita lagi gitu, nggak selamanya kan. Kedelai yang bodoh aja tuh dia tahu dia nggak mau jatuh ke lubang yang sama gitu, apalagi kita manusia punya akal dan pikiran. Langsung aku kayak bilang gitu kan ke dia, langsung dibilangnya, ya untuk siapa kata dia kan. Aku kayak mau bilang gitu kan, ya sadar diri sendiri untuk siapa, tapi aku kembali lagi kayak mau bilang nyatain kayak gitu aku takut, karena aku kayak memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Ya sih aku takut banget kayak bakal sanggup bertemu. Emang sebelumnya kamu tahu nggak kalau dia punya pacar gitu? Pernah tahu nggak? Dan ngomong-ngomong bukan kedelai tapi keledai. Makin nervous. Jadi tuh aku sempat apa kan kayak nanya dia nggak punya yang dekat ya, yang pacar juga nggak ada gitu. Dia sempat punya mantan tapi udah lama banget selesai SMK gitu. Jadi yang aku tahu dia nggak ada gitu. Tapi kayak aku mungkin karena aku yang terlalu lebar, tapi enggak gitu, dia sama yang lain nggak kayak dia sama aku gitu. Ya sekarang masih berlanjut ya namanya, ya bisa dibilang sih akunya penyimpan, karena aku udah kayak memutuskan aku bakal nyerah gitu, aku bakal mundur. Tapi kalau dia datang tuh aku maju lagi gitu, nggak tahu kenapa ya, namanya juga perempuan. Jadi ceritanya masih lanjut nggak? Atau udah berhenti? Dan kalau memang masih mau berlanjut pun, kalau kamu masih berharap sama dia, coba deh kepoin gitu siapa teman dekatnya atau teman sekelasnya, dia punya pacar atau enggak, dia punya gebetan lain atau enggak. Aku masih lanjut dengan bodohnya. Aku tuh masih berharap sesuatu yang bakal nyakitin aku kembali gitu. Jadi pernah nih waktu itu aku kayak bilang gitu kan, aku memang kayak seminggu tuh nggak ada di IG, di WA nggak ada gitu, kayak aku memang hilang, betul-betul hilang gitu, tapi aku nggak dicariin. Sedih nggak sih? Tapi aku kayak mikir kan, ya udah coba maju aja sekali lagi gitu, maju aja sekali lagi, ini kalau memang nggak direspon ya udah aku mundur, aku mikirnya gitu. Jadi aku nge-WA kan, jadi nge-WA dia balas, aku bilang lagi di mana, aku bilang dia bilang lagi di sini. Itu oh ngapain, gini kata dia, oh tumben WA kata dia kan, kemarin kemana aja gitu, ngilang aja kayak jelangkung. Itu aku linglung kan men, karena selama ini yang mulai topik awal itu aku gitu, yang datang pertama itu aku, sementara dia hanya menunggu gitu. Salah nggak sih tempatnya, seharusnya kan cewek yang menunggu gitu. Jadi di situ tuh aku kayak mikir, loh kok gini gitu, kesannya tuh kayak aku yang hilang, aku yang kayak ngabarin dia, sementara nyatanya nggak kayak gitu. Ya gitu deh. Jadi gimana? Maunya gimana ke depannya? Dan apa langkah selanjutnya? Tadi bilang iya pengen berhenti. Apa yakin beneran mau berhenti? Karena dari kebanyakan kasus yang serupa, ya udah sampai beberapa episode ke depan pun mereka tetap kayak sengaja pengen dibodohin gitu loh, sengaja pengen membodohkan diri gitu loh.
Jadi bisa dibilang sih seperti itu Min. Soalnya selama ini juga aku udah dibodohin kan sama perasaan sendiri. Karena selama ini aku tuh udah dijatuhin, udah kayak ditinggalin, tapi aku kayak masih mau ngejar sesuatu yang bakal nyakitin aku lagi ke depannya gitu. Ya bisa dibilang aku berkata ingin pergi, ingin berhenti itu cuman kayak sesuatu yang sia-sia gitu, yang terucap di mulut, dan aku tuh belum yakin kalau aku belum berhenti gitu ya, mau berhenti gitu. Karena sesuatu yang aku kejar itu aku belum dapat jawabannya gitu. Walaupun sebenarnya banyak kayak cara atau sifat-sifat atau keadaan yang membuktikan gitu kalau sebenarnya dia tuh nggak ada rasa, tapi aku tuh kayak masih membohongi diri, membohongi hati aku kalau semua itu bohong gitu, semua itu nggak benar. Kayaknya aku harus lebih memastikan gitu. Kayak aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku sebenarnya nggak ingin apa-apa ya, nggak ingin sesuatu yang kayak istimewa gitu. Nggak ingin, aku nggak ingin status ya, karena aku cuma kayak ingin tahu dianya kayak aku kayak mana gitu. Ya kalau nggak ada status, nggak pacaran, ya aku biasa aja gitu. Soalnya aku cuma ingin tahu gitu dianya kayak gimana. Kalau emang enggak, kenapa gitu, kenapa datang-datang lagi? Kan dia udah sempat kayak bilang kan, sering ngabaikan gitu. Kenapa saat aku udah kayak nggak tahu, saat aku udah mulai nyerah gitu, berarti tiba-tiba datang gitu. Aku nggak tahu deh itu gimana caranya dia bisa tahu aku menyerah atau gimana, tapi tiba-tiba datang gitu. Dan di situ tuh membuat goyah dong, karena ya gitu goyah. Jadi saran aku cobain aja. Coba beranikan diri untuk menanyakan hal perasaan sama si cowok ini. Jadi biar nggak nggak canggungnya itu nggak berlanjut gitu loh. Ketika udah jelas ya udah. Saran aku sih kayak gitu. Sebenarnya pada umumnya orang pasti mikir gitu kan. Ya kenapa nggak ditanyain aja gitu? Kenapa nggak dinyatain aja? Yang penting kan dapat kejelasan gitu. Iya sebenarnya emang benar kita dapat kejelasan. Cuman nggak pernah mikir nggak sih kalau misalnya kalian ada di posisi ini, kalian pernah nggak sih mikir kemungkinan bakal kayak canggung, bakal kayak nggak sama lagi, bakal ada dinding pembatas antara kamu dan dia gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi, apalagi kami itu satu jurusan dan sering ketemu juga gitu. Jadi aku nggak mau kayak bakal kayak canggung diam-diam gitu, ketemu nanti kayak nggak nyapa, apalagi posisi aku kan junior gitu. Jadi aku kayak merasa ya bagus deh aja deh, mungkin dianya kayak gini, cuman aku nyatain kalau baper gitu. Tapi kalau misalnya aku kayak tanya, siapa sih orang yang mau gitu nemenin kita atau membantu kita nugas atau nemenin kita saat kita takut sampai subuh gitu, nelfonin nggak tidur, sementara besoknya dia ada kegiatan di kampus, kan nggak ada. Percuma nggak sih yang nggak ada hubungan kayak gitu gitu? Kayaknya percuma gitu, karena nggak semua orang mau nyusahin dirinya sendiri demi sesuatu itu tuh nggak ada ikatannya dengan dia gitu. Sebenarnya selamanya aku tuh nggak pernah mempermasalahkan kayak ini gimana ke aku, karena selama ini lancar aja kan. Jadi akhir-akhir bulan ini sejak corona aku kayak mulai kepikiran itu, karena ya itu sikapnya mulai berbeda. Jadi aku kayak mikir gimana sih sebenarnya gitu. Aku tuh kayak bingung, kayak aku mau lanjut tapi aku diabaikan. Di saat aku mulai menyerah dia datang gitu Min. Tapi kalau aku nggak tahu ya, aku nggak tahu jawabannya kok kayak gitu nggak sih. aduh ada yang mau diceritain lagi? Dan aku tahu gimana rasanya dan gimana kondisi kamu yang sekarang, karena beberapa momen aku juga pernah mengalami hal yang serupa. Jadi ya gitulah, paham lah rasanya gimana, nggak enak pokoknya. Ya aku gak tahu sih kedepannya bakal gimana. Terkadang kan manusia itu memikirkan sesuatu di luar batas pemikiran dia gitu. Jadi menurut aku sebelum dirimu tanya ke dia masalah perasaan nih, kejelasannya gimana, buat aja komitmen dulu. Komitmen kalau setelah aku pertanyakan ini dan kamu menjawab ini,
kita tetap biasa seperti sebelumnya. Kita tetap kita tetap berteman baik. Gak usah malu-malu, ya biasa aja. Ya buat komitmen sejenisnya lah. Buat aja kayak gitu. Kalaupun nanti suatu saat ada yang melanggar komitmen tersebut, ya no problem juga. Toh, percayalah, semakin hari dengan berjalannya waktu, kita nanti bakal beradaptasi dengan yang kayak gitu gitu. Sebenarnya benar sih, Min. Sebelum kita nyatakan sesuatu atau gitu, lebih baiknya buat perjanjian atau komitmen. Ya aku pengen gitu. Sebenarnya aku tuh kayak belum apa gitu loh, kayak belum berani gitu. Kadang keberanian tuh muncul, kadang tuh langsung tiba-tiba kayak diserang gitu loh sama kenyataan yang bilang, "Halo, nanti jadinya kayak gini, jadi kayak gini, gimana gitu. Dan aku belum siap gitu. Aduh, gimana kan, Min? Kayak cerita aku tuh kayak nggak jelas gitu. Sebenarnya gimana ya? Aku tuh kayak ngerasa di sini kayaknya cuma aku aja gitu yang berharap, kayak cuma aku aja yang kayak menanti. Tapi dia sebenarnya dari awal tuh nggak nganggap lebih dari sekedar aja. Tapi aku kayak kembali lagi mikir kayak gini, kalau misalnya dia nganggap teman aja, kenapa kelakuan dia ke aku dan ke adik-adik yang lain itu berbeda gitu? Kita sama-sama aja gitu, sama adik-adiknya juga gitu. Aku kayak mikir gitu, kenapa waktu sama aku dia kayak mau luangkan waktu sampai kayak itu ngajarin aku gitu. Aku mikirnya gitu, soalnya aku kayak pernah kan kayak survei juga kawan-kawan aku, dan mereka tuh pada bilang ya udah mau lah, bukan siapa-siapa juga, mana mau aku kalau sebut, tapi kalau sampai jam 12 mau aja kata gitu. Gitu deh, cuman aku kayak pernah kan kayak bilang ke dia, kenapa sih bang, abang gak jelas sekali, sumpah gak jelas, tau gak sih, capek tau gak gitu. Langsung dia bilang gak jelas opo, langsung tuh gitu, langsung tuh gak jelas opo gitu Min, itu langsung bilang gitu kan, dia gak jelas gitu, aku bilangnya kayak gitu, langsung kan kayak dia tuh langsung yuhu gitu, langsung ngabaikan kayak gak penting. Dan akhir-akhirnya juga ujung-ujungnya akhir-akhir agak beberapa bulan ini dia lockdown ya kayak gitu, seperti aku bilang, dia mulai dingin tuh, hilang-hilang, jarang balas WA gitu deh Min. aduh, ya gitu dah. Para lelaki, aku nggak bisa bilang dia gimana, karena sama-sama laki-laki. Aduh, ribet. Saran aku ya yang tadi itu, lakukan yang itu dulu, biar jelas sampai di mana, berani aja nggak apa-apa. Daripada tidak jelas selamanya, mending sakitnya sekalian gitu loh daripada setengah-setengah. Bener nggak sih? Memang sih pada dasarnya wanita itu pandainya mengode ya. Dan aku sering kali kayak gitu, kayak ngirim sesuatu, cuman kayak privasinya ke dia aja gitu. Dan aku di situ kayak sering post atau record gitu suara aku, dan aku sering kayak apa yang aku rasakan aku nyatakan di situ, tapi dia aja gitu, khusus dia aja. Dan kadang responnya tuh tanya gitu kan, jadi aku kayak semalam dia kayak nanya kan, langsung aku kayak mancing, aku nggak pandai cerita gitu, aku nggak pandai cerita, kalau mau tahu ya udah tanya apa yang mau ditanya gitu. Langsung dia nanya tuh entah apa gimana ya, aku pikirnya dianya nggak mau gitu, kayak nggak mau nanya atau malu atau gengsinya tinggi, aku mikirnya gitu. Cuman ya udah aku biarin sampai dia nanya gitu kan, tapi ya tadi nggak ada nanya, yang justru perasaan malah dia nanya ya kayak bilang masalah hidupmu emang apa gitu. Terus itu aku kan kayak bilang nggak ada sih masalah yang serius gitu, aku kayak bilangnya ya biasa aja gitu. Terus aku bilang terus mau nanya apa lagi, aku bilang kayak gitu kan, kayak aku masih mancing gitu. Terus ujung-ujungnya dia bilang kan, itu loh yang di SW kamu kenapa gitu katanya.
Langsung kan aku tuh kayak bilang, ih kok gak sadar sih gitu, kok gak sadar gitu, kan samanya yang ngabaikan aku tuh dia gitu, masa gak sadar sih, gak kasih saya iya gitu. Dan itu akhirnya dia nanya itu, dan aku apa kayak bilang sopo aja lah gitu, siapa aja lah gitu kan. Langsung tuh pokoknya gitu, akhirnya dia kayak nyanyi siapa sih yang kuat gitu, kayak gitu nyanyi Jawa gitu. Langsung aku bilang kan, mau nyanyi, aku bilang yang kuat ya nggak mungkin abang kan, aku bilang kayak gitu. Aduh bentar Min, kesebut nama. Aduh Min, itu ada nama aku, nanti bisa diedit nggak? Aduh kan jadi aku ngenalinnya nggak. Bisa. Aku kayak bilang kan, yang kuat di sini ya aku, nggak mungkin kamu gitu. Langsung dia bilang apa lagi gitu. Langsung akhirnya aku bilang gitu kan. Soalnya dia kayak nanya, sepertinya aku menduga ya, sepertinya dia ingin bertanya, cuman kayak gengsi gitu loh, takut. Feeling aku sih gitu, cuman kan ya udah aku juga takut kan, feeling aku salah. Jadi ya udah aku tuh kayak udah aku nunggu dia aja gitu. Akhirnya dia nggak ada yang kayak menjurus ke situ. Langsung aku bilang karena capek nggak sih di detail-detailin kayak gitu. Aku tuh di sini nih nggak butuh yang lebih lah gitu, aku cuma butuh kepastian aja gitu. Karena GSW aku itu yang nyindir ke gini tuh tentang itu. Terus dianya bilang gini, coba cari di Google. Langsung aku cari kan, aku capturein. Nah itu dia nggak kayak bilang kan salah Google-nya gitu, kayak enggak, kayak ngalihkan pembicaraan dari topik perasaan ke yang lain gitu. Jadi aku tuh balikin lagi gitu. Jadi aku bilang coba cari di Google, gue bilang kan cari 143 meaning sama 637 meaning gitu. Langsung pas aku bilang itu apa itu kata dia kan, apa tuh kata dia kan. Langsung tuh kayaknya dia udah nyari, udah dapet. Langsung tuh aku bilang coba aja cari, langsung cek ke satu gitu. Dan aku kesel gitu, ini pasti dimatiin nih ya dalam hati aku ya, aku yakin dimatiin gitu tuh. Sekitar subuh WA-nya ada checklist 2. Aku tahu kalau misalnya checklist WA-nya udah 2, akhir-akhir nih ada aku baca situasi, kalau WA-nya udah checklist 2 biasanya dia udah aktif gitu. Terus dia nggak balas kan sampai jam 1-an gitu, jam 1 tadi dia balas. Terus dia balas, dia bilang gitu kan, ih karena dicari gitu, cari dulu. Itu tuh yang aku suruh itu tuh kayak menjurus kayak bilang kayak gitu lah, coba aja deh searching, kalian netizen nih searching pokoknya gitu. Dan aku nggak dapat jawaban dari topik yang aku suruh cari, dan aku yang yang aku pertanyakan tuh aku nggak dapat jawabannya gitu. Udah tutup dulu. Dan sekian cerita tentang aku yang berjuang sendiri dan selalu diabaikan. Jika ada yang merasa sama, mari kita merangkul bersama. Enggak. Kamu kalau bisa kasih pesan gitu kayak untuk dia siapa inisialnya, pesannya apa, dan harapannya gimana gitu. Biar dia tahu. Siapa tahu dia mention langsung ya kan. Syukurlah kalau dia langsung paham dan mengerti. Biar enggak, ya udah biar enggak kayak gini terus. Walaupun kan nggak ada yang tahu nih korbannya yang diperlakukan seperti ini dirimu sendiri kah atau ada yang lain kah, kan nggak ada yang tahu. Ya pesan nih untuk kamu nih, kamu kalau memang nggak ada perasaan lebih ke seseorang, tolonglah jangan terlalu bersikap berlebihan, karena wanita itu rapuh. Dan kalau nggak ngerti, bila wanita udah berbicara tentang sesuatu yang menjurus ke perasaan, gak mungkin dia nggak ada perasaan lebih ke kamu. Kalau kamu yang emang nggak ada, ya udah berhenti, jangan membuat perasaan wanita itu kayak linglung gitu atau stuck ke kamu dan bingung antara maju dan mundur. Tolong sesuatu yang pasti itu ditunjukkan pastiannya gitu, karena semua perasaan itu ada batasnya, dan semua sabar itu juga ada batasnya. Capek tau gak sih nunggu sesuatu yang gak pasti akan dirimu? Kamu tau kayak nunggu hujan di musim kemarau, kayak gak pasti datangnya. Tapi pahamilah kata pertama tadi, semuanya ada batasnya karena waktu terus berjalan. Kami gak akan stuck nungguin kalian terus.
Sudah, sekianlah cerita tentang aku yang selalu menunggumu dan selalu terabaikan. Semoga buka ya, baca-baca, denger-denger nih.